Ingsun iki manungsa sejati, ya ingsun kekasih Allah, niat ingsun ngilangake sukertane Dewi Sunu ingkang aran Dono Kedini. Ingsun siram tirta sendang sukertane kero, kenter mili saking raga ilang tapek, keli lumebet jelatri, Dewi Sunutra Sri Dodo. Kampung Edukasi Watulumbung akan memberikan pengetahuan bagi yang datang ke sini dengan kreatif. Artinya kreatif, punya tujuan datang ke sini, bukan orang yang berwisata, tapi memang orang yang punya tujuan untuk datang ke Kampung Edukasi Watulumbung. Watulumbung sebetulnya adalah sebuah nicknames atau nama baru bagi Kampung Edukasi Watulumbung. Pasti tidak ada di peta administratif Kabupaten Bantul, karena Kampung Edukasi Watulumbung mendiami 3 kecamatan dan 2 kabupaten. Jadi ada di Kretek Bantul sebagian dipisahkan dengan jalan rute Gerilya Sudirman adalah Selo Harjo Pundong, dan di atas kita mendiami modal Girimulyo Gunung Kidul. Watulumbung kami pilih karena sebuah inspirasi. Ini di tempatnya batu. Jadi kita dikelilingi batu yang jadi Watulumbung, dan batu-batuan ini kita komit tidak akan kita rusak, tidak akan kita robah, tapi kita jadikan sebuah artefak, jadi heritage. Nah, itulah yang menjadi pilihan bagi kami untuk menjadikan tempat ini sebagai awal dari kegiatan kami untuk mengkomunikasikan pengetahuan yang ada di alam ini. Kalau kita menyepakati bahwa alam memberikan segalanya bagi kehidupan manusia. 1, 2, 3. Tempat ini tidak disewakan, karena kalau orang menyewa tempat ini bisa berbuat seenaknya. Jadi tempat ini akan memfasilitasi siapapun yang akan berbuat kreatif dengan pemikiran terlebih dahulu, karena orang berbuat kreatif tanpa pemikiran, tanpa rencana bisa anomali, tidak terkendali. Watulumbung itu terdiri dari 2 zona. Yang di bawah adalah Watulumbung, itu di jalan rute Sudirman, itu di kilometer awal dari jalan utama, itu ke 1.200 meter, jadi 1,2 kilo, itu zona layanan. Di atas ke kilometer 1,2 sampai kilometer 5 itu zona edukasi. Nah, di situ sangat komplit, akan terdiri dari bagian-bagian yang kita anggap bisa memberikan manfaat kemandirian minimal, pengetahuan yang sangat luas. Apabila keingintahuan pengunjung memadai, kita akan bekerja sama dengan berbagai komunitas untuk menyelenggarakan knowledge daripada apa yang ada. Pulang dari sini punya kesadaran baru, walaupun setitik kesadaran itu. Tempat ini sangat bagus sekali untuk edukasi anak-anak, untuk mengetahui bagaimana alam, mensyukuri kehidupan ini, bahwa
Allah itu memberikan kehidupan dengan berbagai macam, dengan fasilitas yang diberikan, dan wajib kita bersyukur untuk kehidupan ini. Dan mereka tahu sehingga bahwa kehidupan itu tidak hanya manusia, tapi kehidupan itu meliputi apa yang terdapat di alam ini, seperti pohon-pohonan, ada pisang, ada umbi-umbian, yang semua itu sangat bermanfaat bagi kita. Dan kita syukuri bahwa kita diberi Allah itu komplit. Jam kunjung ramai saat sore hari dan weekend terutama. Tapi lebih seringnya itu yang sore sampai malam. Jam 3 sore sudah mulai ramai karena berbondong-bondong untuk menyaksikan sunset. Juga untuk sampai malam karena apa? Suasana Jogja kelihatan semua juga. Kalau kita melihat dari habit pengunjung di Yogyakarta, kebanyakan memang dari pendatang dan mereka banyak kegiatan di siang hari. Jadi mereka coba untuk menyempatkan waktu di malam hari untuk sekedar ketemu teman, refreshing, atau mungkin mendiskusikan tugas-tugas untuk besok kayak gitu, atau pekerjaan untuk esok harinya. Jadi ya memang akhirnya konsep yang ditawarkan itu efektif dari sore hari hingga malam hari. Untuk menu dan makanan yang disediakan di Kedai Amarta, ada nasi goreng, bakmi Jawa, ayam geprek, dan untuk snacknya ada bakwan jagung, mendoan, pisang goreng. Dan untuk minumannya sendiri ada sekoteng, bandrek, vanilla coffee, wedang serai. Banyak sekali Mas, terutama untuk kelapa muda. Juga untuk makanan-makanan ringan itu gorengan, juga mie instan, nasi goreng, juga bakmi Jawa. Dan untuk menu minuman andalan adalah wedang uwoh. Komitmen kami dari awal itu memang kita membuat program-program yang berhubungan dengan edukasi standar, misalkan seperti berbagi buku, berbagi bahasa, berbagi cerita, sama kelas berbagi. Nah, berbagi buku ini kita menawarkan kepada pengunjung itu membawa minimal 5 buku yang kemudian bisa dibarterkan atau ditukarkan kepada kami untuk membangun sebuah perpustakaan yang ada di sini. Itu nanti kita beri apresiasi menu, seperti misalnya kopi dan tahu tempe kemul. Terus kemudian berbagi bahasa itu kita coba untuk menantang pengunjung itu membuat puisi pendek, entah itu tentang Indonesia, tentang alam, itu menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, yang nanti itu dibacakan di depan umum juga. Jadi kita tantang pengunjung untuk membuat puisi pendek dan dibacakan di depan umum dan kita dokumentasikan. Itu juga mengingatkan bahwa kita berasal dari mana, dari setiap daerahnya masing-masing. Ya pasti akan menambah betah pengunjung tersebut Pak, apalagi dengan live musik dan musik-musik yang memanjakan telinga, yang musiknya easy listening dan ditemani dengan pemandangan khas perbukitan,
pasti pengunjung akan betah. Mungkin karena Kedai Wedangan juga pengunjungnya mayoritas anak muda dan memiliki pemikiran yang unik. Mereka mengapresiasi musik yang berbeda dari musik yang biasa disiarkan di TV atau di radio. Jadi, dan saya sendiri juga berada di dalam lingkup musik itu dan apresiasinya sangat menyenangkan, sangat puas. Sekarang pangkor pasi siran jalan itu tekan glondong kalinepan. Siapapun yang punya keinginan boleh datang ke Kampung Edukasi dan di lobi, karena tidak bisa langsung ke zona yang lain. Harus membawa buku. Kalau tidak membawa buku, silahkan ke zona layanan atau di tempat lain. Karena kita tidak melayani kepentingan-kepentingan pemanjaan. Tujuan daripada Kampung Edukasi adalah kita saling belajar dan mengajar dari alam maupun dari diri kita. Kita tidak menerima buku yang masih segelan, artinya dari toko buku membeli buku untuk ke sini. Karena pasti belum dibaca dan belum diambil pengetahuannya. Jadi kita hanya dapat kulitnya. Tujuan daripada One Book, One Visitor dan buku yang sudah dibaca, orang yang sudah mengambil pengetahuan dari buku yang dibaca, ditularkan pengetahuannya. Dan dia sebetulnya sudah terbebas dari dosa yang sangat besar karena menyia-nyiakan pengetahuan yang sudah diambilnya. Di zona edukasi kita memberikan fasilitasi. Kebetulan hari ini ada teman dari Jepang yang sudah datang kedua. Tahun yang lalu dia ke sini 3 hari, sekarang mau 3 bulan. Dia kita fasilitasi tinggal di sini. Programnya namanya International Creative Commitment. Siapa saja boleh tinggal di sini, hanya bayar 7 hari. Setelah 7 hari bahkan bisa tidak bayar kalau dia melakukan inisiatif activity kepada lingkungan maupun kepada tamu, melayani tamu dengan berbagai apresiasi, datang ke kampung untuk memberi apresiasi, datang ke sekolah yang ada di sekitar kita untuk memberi apresiasi, atau bahkan ini yang menarik, ada pasangan yang akan menikah setahun yang akan datang, dia sudah menyiapkan pada saat pernikahannya nanti apa yang disuguhkan itu yang dia tanam di sini. Nah, ini kita terkejut juga gitu. Setahun, ya, karena dia bilang kenapa setahun? Dia perlu waktu 6 bulan untuk cari uang di Perancis. Dia akan bawa ke sini, istrinya di sini yang menyiapkan dengan komunikasi, menanam umbi-umbian, menanam segala macam yang nanti akan disuguhkan di pesta pernikahannya. Ini menarik buat kita. Di zona edukasi sangat spesifik, kulinernya adalah keinginan sebetulnya. Menu kita adalah keinginan tamu, apapun bisa diwujudkan. Karena tersedia bahan, material, dan dapurnya. Dan orang yang bisa masak. Jadi cuman orang yang bisa masak di Kampung Edukasi tidak bersertifikat. Tapi yang paling menarik adalah sego degan dan ikan bakar lumpur. Kurang bagus dari sini. Sego degan adalah nasi yang diaron dengan air kelapa muda dan dimasak di dalam degannya dengan cara didang. Yang sebenarnya akan ada 2, nanti didang maupun dipanggang. Dan itu adalah menu yang sampai hari ini kita belum lihat di mana ada menu sego degan. Nah, ini
adalah sebuah jawaban dari banyak orang kota dan orang asing yang datang ke kampung edukasi. Di hutan yang seperti ini kita makan higienis atau tidak? Baru saja kita lihat bapak-bapak ini adalah masyarakat yang ada di sekitar sini. Kami melihat ini adalah aset yang sangat luar biasa. Tempat ini beruntung mempunyai masyarakat yang sangat peduli terhadap tradisi dan budaya. Jadi geguritan dan tembang ini penuh dengan pitutur, penuh dengan pembelajaran etika. Dan mereka memang tidak dapat tempat. Nah, Watulumbung adalah sebuah tempat yang memfasilitasi, karena yang mereka perlukan sebetulnya panggung. Jalan ngidul tekan glondong kaline banjir. Tentu kearifan lokal yang terdapat di dalam geguritan misalnya harus kita lestarikan. Oleh karena itu, semua komponen bangsa, mulai dari pemerintah dan masyarakat secara umum harus memiliki peran serta di dalam melestarikan tradisi lisan seperti geguritan itu. Hutan pangan adalah salah satu bagian dari kampung edukasi Watulumbung. Sumber edukasi dari Watulumbung adalah potensi alam. Dengan tamu kita ajak ke hutan pangan, mereka akan bisa memahami dan tahu apa aja yang ada di hutan pangan yang boleh dikonsumsi. Di hutan pangan kita akan mengajak tamu untuk memakai indera, terutama mata, untuk melihat adakah makanan yang bisa kita manfaatkan. Banyak hal yang akan kita pelajari di sana, terutama kita akan mengajak tamu untuk tahu beberapa jenis tanaman yang ada di dalam tanah, untuk kita bisa tahu mana yang bisa dikonsumsi dan mana yang tidak. Keluarga yang datang ke tempat kita ataupun tamu siapapun juga yang ke hutan pangan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Hutan pangan kita create untuk sebagai sumber referensi pembelajaran. Kita sedikit banyak akan memakai hutan untuk kita gunakan sebagai fasilitas. Di situ kita akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita ada juga pelepas liaran burung. Kenapa hal itu kita lakukan? Kita berharap habitat yang ada di tempat kita, maksudnya di kawasan kampung edukasi Watulumbung, bisa tetap ekosistemnya bisa jalan. Nah, setelah itu ada satu penghargaan untuk tamu yang pelepas liaran burung, kita ajak untuk melihat apa yang alam berikan. Nah, dengan ketika jalan-jalan tersebut, kita ada diskusi, ada komunikasi, ada penjelasan tentang beberapa jenis tanaman dan manfaatnya. Dan situ kebetulan kita juga ketemu dengan masyarakat yang sedang memberdayagunakan atau mencari sumber pangan yang lain. Dan kita ketemu Pak Pion dan Pak Kamto yang baru mencari gembili. Di situ kita informasikan ke tamu bahwa gembili adalah salah satu sumber karbohidrat selain dari beras. Gembili ini baik sekali dikonsumsi karena seratnya itu bagus. Ini kita jelaskan juga ke tamu, pengunjung kita. Nah, setelah itu kita juga akan melihat bahwa gembili itu tidak bisa dimakan oleh hewan lain kecuali seumpama babi. Kenapa? Karena ada duri yang ada di sebelah atas. Babi tidak akan bisa ngambil itu karena saking tajamnya. Nah, kita manusia mempunyai akal untuk bagaimana bisa mengambil buah itu. Dengan kita menunjukkan ke tamu bagaimana masyarakat cara mengambil, dia berinteraksi langsung, dan dia tahu memegang ini loh, duri-duri ini yang akan membuat dia tidak bisa diambil oleh hewan yang lain. Jadi dengan cara seperti itu, harapan kita juga tamu bisa tahu dan paham. Berkenaan dengan pelepas liaran ular, itu siapapun juga tamu yang berkunjung itu diperbolehkan untuk ikut di program tersebut. Karena ini bagus sekali, bagusnya dalam artian ketika ada program pelepas liaran, mereka akan kita berikan suatu
pembelajaran tentang ular dan karakternya. Sehingga ketika nanti dia ketemu ular dimanapun juga, dia akan tahu ini ular jenis apa, kita harus bagaimana dan seperti apa. Ketemu ular tidak harus dibunuh. Jadi harapan kita, siapapun juga ikut di program pelepas liaran ular. Di kampung edukasi ini kita bukan sekedar memanjakan mata. Banyak orang yang berburu sunset, itu juga menarik karena itu juga sebuah pemandangan alam. Tapi sebetulnya yang paling menarik itu bukan sunsetnya. Itu kan cuma peristiwa sekian detik. Tapi 2 menit dari sunset, 2 menit kemudian kalau orang azan itu sampai komat, itu ada namanya lembayung. Nah, di Watulumbung kita jadikan itu sebuah tradisi ritual. Orang yang menikmati sunset dan melihat lembayung, mestinya kita ajak untuk berdoa. Meneriakkan cita-citanya di antara pengunjung yang lain, supaya temennya tahu temennya punya cita-cita apa dan mengamini. Berkeinginan naik haji. Ingin menjadi istri dan ibu yang solehah. Ingin menjadi seorang ibu rumah tangga yang berpendidikan tinggi dan disayang suami. Amin. Nah, kalau dia pulang dari sini mendapatkan rasa, tentunya dia akan menjadi orang yang sering akan datang ke sini. Dan kita berharap orang yang sering datang ke sini dan mendapatkan nilai rasa lebih berharga daripada orang yang jajan ke sini meninggalkan uang. Karena pasti siapapun yang datang ke sini dengan rasa, dia juga akan ikut memelihara tempat ini, bukan hanya memelihara, tapi dia akan mengkomunikasikan kepada lingkungannya, dan tempat ini akan menjadi sustains, akan menjadi penggerak utama dari tempat-tempat yang mungkin punya inspirasi untuk membangun tempat seperti ini. Ada setangkup haru dalam rindu, masih seperti dulu. Tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna. Terhanyut aku akan nostalgia saat kita sering luangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja.